بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita. Allah berikan istiqamah dalam menjalankan Islam ini sampai akhir hayat insyaallah. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan maksimal dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita juga bersyukur pada Allah yang telah menurunkan hujan saat ini. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma suqya rahmatin wa la suqya adab. Ya Allah, jadikanlah curahan rahmat dan jangan kau jadikan hujan ini curahan adab. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini kita akan membahas tentang muhasabatun nafs, mengevaluasi diri. Bagaimana Islam atau bagaimana konsep evaluasi diri dalam Islam. Kita sering mendengar dalam masyarakat evaluasi itu ketika mau memasuki tahun baru, apakah tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi. Apakah benar demikian konsep evaluasi dalam Islam? Nah, pada malam hari ini, kesempatan ini kita akan bahas bagaimana Islam mengonsep evaluasi diri kita agar kita selalu beruntung. Boleh dikatakan setelah iman, ilmu dan amal, kita tidak akan tahu sejauh mana kualitas Islam kita. Kita tidak akan tahu perkembangan keislaman kita dalam diri kita, baik teori maupun prakteknya. Nah, dengan evaluasi ini insyaallah kita bisa memahami semua itu. Mana yang dianggap masih kurang kita bisa tingkatkan, mana yang dianggap sudah baik perlu dipelihara dan dijaga maksimal, karena Islam itu tidak pernah bicara minimal, tapi bicara maksimal. Takwa harus maksimal. Walladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Islam harus maksimal. Islam kita diminta Allah Islam tulen, bukan Islam setengah-setengah. Ya, iman kita diminta Allah iman yang sampai derajat al-yaqin. Tidak boleh iman setengah-setengah dalam keadaan ragu. Nah, oleh karena itu evaluasi ini sangat menentukan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita masuk konsep Islam dalam mengevaluasi ini, perlu kita evaluasi sebelumnya apa yang menjadi kebiasaan buruk masyarakat kita setiap tahun, akhir tahun. Setiap tanggal 25 Desember, seperti yang saya sudah jelaskan di sini, Jumat tanggal 25 Desember dalam khutbah Jumat,
Ada rekamannya. Kalau bapak-bapak mau, bisa minta sama masjid ini atau sama lembaga saya, Majelis Tafaqquh Fiddin. Ada rekamannya. Kemudian juga ketika menyambut tahun baru Masehi, yaitu pesta pora, kembang api, petasan, segala macam, bahkan juga maksiat. Puluhan juta kondom laku tiap malam tahun baru. Ini fakta ini. Tentu khamar juga demikian, tempat-tempat hiburan juga demikian, meningkat. Yang sepi adalah masjid, ta'lim. Ya. Ini perlu kita evaluasi. Kenapa? Karena melakukan kegiatan tanggal 25 Desember itu dan melakukan kegiatan atau hari raya Natal atau memperingati tanggal 1 tahun baru itu adalah perbuatan syirik yang akan merusak semua amal ibadah kita. Jadi yang terlibat melakukan aktivitas tanggal 25 Desember seperti yang dilakukan oleh orang Kristen, kita ikut Natal, ucapan Natal, merasa bahagia, bangga dengan hari itu, senang, bersuka cita, itu sudah merusak akidah kita. Ya. Kenapa? Karena menurut keyakinan orang Kristen, tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan mereka. Karena mereka punya Tuhan 3. Ya. Yang satu dilahirkan, Tuhan Yesus mereka dilahirkan. Dalam Al-Quran jelas Tuhan itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad walaysa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi jelas itu, enggak bisa ditoleransi itu. Kalau ada yang mengatakan ini kan toleransi, salah itu toleransi. Itu namanya bersekutu di dalam kemusyrikan, berta'awun di dalam kemaksiatan. Allah larang kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong, dukung-mendukung di atas permusuhan dan dosa. Tidak ada dosa yang lebih besar selain dari dosa syirik. Allah tidak akan ampunkan kita kalau kita mati dalam keadaan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa seseorang yang menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun kalau terbawa mati sebelum taubat. Tapi bisa saja Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lain. Ini rumusan dari Allah Ta'ala. Dan dosa syirik itu membatalkan semua amal ibadah. Baik syirik mengatakan Allah punya anak, ya kan? Atau syirik Tuhannya ada dewa segala penjuru, kayak yang diagung-agungkan tanggal 1 Januari itu oleh Raja Yunani beberapa 4 abad sebelum kelahiran Isa alaihissalam, ya, sekitar itu. Apapun bentuk syirik, termasuk menyekutukan Allah dengan patung, dengan apa saja. Nah, itu akan membatalkan semua amal ibadah kita. Allah menjelaskan dalam surah Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, kami telah wahyukan kepada engkau, ini Muhammad, apalagi kita umatnya, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, siapapun dari kalangan manusia yang menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun, akan batal semua amalannya. Nah, ini bahaya kan? Dan dia akan termasuk orang yang merugi di akhirat, artinya masuk neraka. Karena orang-orang kafir dari musyrik, Yahudi, Nasrani tempatnya neraka kalau mereka tidak masuk Islam, kalau mereka tidak sempat bertauhid. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab,
Siapa mereka? Al-Yahud wal Nasara wal musyrikin. Di mana tempat mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab yang tidak sempat masuk Islam, ya, tidak sempat bertauhid, mengucap syahadatain, ya. Begitu juga orang-orang musyrik lainnya, mau Majusi, mau dia Hindu, Buddha, apa sajalah, animisme, Konghucu, apa saja. Kalau mereka tidak sempat mengucap dua kalimat syahadat, lalu mereka mati, tempat mereka di mana? Fi nari jahannam. Ini jangan ragu-ragu nih, Allah yang mengatakan khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk Allah yang paling buruk di atas muka bumi ini. Nah, oleh karena itu perlu kita evaluasi. Perlu kita mengajak saudara-saudara muslim kita di seluruh negeri ini untuk mengevaluasi setiap tahun kemusyrikan mereka minimal 2 kali setiap tahun. Tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari. Bagaimana cara kita membuktikan mereka terlibat syirik? Ya terlibat, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang musyrik itu. Walaupun dia nggak ucap Allah punya anak, tapi kalau dia ikut-ikutan, ya, tanggal 25 Desember seperti yang dilakukan oleh orang-orang meyakini Allah punya anak, berarti sama kan? Karena membatalkan iman itu ada 3. Pertama dengan ucapan. Oke, dia nggak ucap. Oke, ya. Katakanlah dia na'udzubillah, dia mengucap apa namanya kalimatul kufur, kalimat kekufuran. Wah, ini kalau nggak karena dokter ini anak saya mati nih. Nah, ini udah kufur itu, Pak. Karena dokter nggak bisa ngidupin, nggak bisa matiin orang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Walladzi yuhyini wa yumituni. Dia juga Allah yang menghidupkan saya, matikan saya. Tidak ada manusia. Hatta seluruh manusia mencoba membunuh kita, kalau Allah belum takdirkan mati, belum mati, Pak. Hatta semua manusia menolong nyawa kita, kalau Allah takdirkan mati, mati juga. Itu buktinya Allah yang menghidupkan dan matikan. Oke, kalimat kufur enggak, tapi ada juga perbuatan kekufuran. Kita enggak ngucap, tapi lakukan, sama aja. Itu pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak dari salaf sampai khalaf, siapapun yang berbuat sesuatu tindakan ibadahnya, keimanannya, akidahnya orang kafir, walaupun dia tidak berucap, dia sudah jatuh kepada kekufuran. Nah, dan yang ketiga, i'tiqad. Dia meyakini, dia enggak ngucap, enggak melakukan, tapi dia yakin Allah punya anak, ya otomatis. Walaupun orang nggak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, saya melihat konsep evaluasi diri dalam Islam ini penting kita pahami, agar kita tidak hanyut dibawa oleh fitnah akhir zaman yang sangat-sangat dahsyat yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu li'aradi dunya. Fitnah akhir zaman, apakah itu fitnatus syahwat maupun fitnatus syubuhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebar luas di tangan kita, depan mata kita. Dulu untuk mencari kekufuran, kemusyrikan harus pergi ke markasnya. Sekarang dia datang ke kita. Saya yakin mungkin ini maksud Rasulullah SAW. Di akhir zaman akan ada fitan yang dahsyat, kaqita'il lil muslim, seperti malam gelap gulita. Umat tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Hak dengan batil sudah tercampur aduk. Baik dengan buruk sudah enggak jelas lagi, bahkan dunia dan akhirat sudah enggak jelas lagi. Karena apa? Informasi kacau. Revolusi informasi. Dengan kemajuan teknologi komunikasi ini, semua setan, iblis semua ada dan masuk ke masjid. Berapa tahun yang lalu
Biasa setan gak masuk ke masjid, gak berani dia kan. Paling sampai ke toilet situ, beraninya. Berapa tahun yang lalu saya sholat di Madinah. Baru komat, mulai handphone bernyanyi-nyanyi. Yang satu lagu India, berarti dari India ini. Yang satu dangdutan, berarti dari Indonesia. Yang satu ini. Lalu imamnya berdiri marah sekali, Imam Masjid Nabawi. Dia bilang, ikhwah sekalian, jangan bawa setan masuk ke masjid ini. Coba lihat. Ke Masjid Nabawi masuk Pak setan, Masjidil Haram. Saking dahsyatnya. Ya. Apa saja ada di sini. Di tengah-tengah jauhnya ilmu dari kita. Lalu kita diserang oleh syubhat, fitnatus syubhat. Makanya wajar kalau Rasulullah mengatakan pagi ini dia mukmin, sore kafir, atau sore mukmin, pagi kafir. Karena informasi itu 24 jam non-stop. Pagi ini iman kita mengatakan begini, habis salat subuh, baca maksurat, baca Quran, baca begini. Oke, mantap kan? Tiba-tiba di perjalanan jam 9, jam 10 masuk informasi. Oh, Islam tuh nggak begitu katanya. Yang Islam tuh ya begini-begini. Oh iya ya. Sebarin deh, copas, sampaikan. Ternyata itu pemikiran sekuler. Ternyata itu pemikiran liberal. Ternyata itu pemikiran Syiah. Ternyata itu pemikiran Ahmadiyah. Macam-macam, kita nggak punya standar. Sebarin, yang lain sebarin. Pertama, iman kita berubah. Oh iya, ternyata Islam itu begini ya. Nggak seperti yang kita pahami kemarin. Yang kedua, argometer kita dalam dosa berjalan terus. Bagaimana nyetopnya, Pak? Kalau kita sudah pencet sekali, gimana nyetopnya sekarang? Nggak bisa di stop, Pak. Kalau nggak Allah ampunkan kita, selesai sudah. Kenapa? Karena kelipat gandaan itu tidak hanya pada amal kebaikan, tapi amal keburukan juga bisa berlipat ganda. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang melakukan sunnah sayyi'ah? Sama juga siapa yang menyampaikan informasi yang buruk, informasi yang tidak islami, informasi kemungkaran, kemaksiatan, informasi kemusyrikan, tentu dia juga akan mendapat dosa seperti orang yang menyebarkan kembali itu. Bayangkan, rahimahullah, betapa beratnya hidup kita hari ini. Nah, makanya wajar Rasulullah SAW mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Tidak ada jaminan, Pak, iman kita bisa bertahan dari pagi sampai sore, atau dari sore sampai pagi. Karena informasi ini benar-benar. Bayangkan, Pak, dulu di zaman jihad Afghanistan, informasi udah cukup bagus, tapi tidak seperti dahsyat hari ini. Bagaimana media-media barat mengatakan para mujahidin itu adalah pemberontak. Ya kan? Para mujahidin itu adalah pemberontak. Mereka adalah agen-agen Amerika untuk melawan Rusia. Jadi gitu gaya dibuat. Orang kita pun percaya. Ketika kita jelaskan di negeri ini bahwa mujahidin itu tidak sama sekali agen Amerika. Mereka berjihad mempertahankan negerinya yang diserang oleh Rusia yang komunis. Banyak yang tidak percaya, Pak. Itu di zaman itu yang informasi masih belum seperti sekarang. Jadi wajar kalau sekarang pala jadi terbalik jadi kaki, mujahidin jadi perampok, perampok jadi mujahidin. Ya kan? Maling jadi ustadz. Kalau mantan maling, mantan preman masih lumayan, ini mantan ustadz. Gawat juga. Kenapa? Sudah kacau. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW, Al-Quran, Islam mengajarkan salah satu yang harus kita lakukan adalah evaluasi diri. Ternyata Islam ini telah jauh-jauh hari mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita sehingga kita tahu perjalanannya seperti apa, statusnya sekarang, apa masih iman atau tidak, ya kan? Apakah sudah bertambah ilmunya atau tidak? Apakah sudah menyimpang pemikirannya atau tidak? Itu bisa diketahui dengan pola-pola evaluasi ini. Nah, Islam mengajarkan kita evaluasi bukan tahunan, Pak, tapi harian. Harian. Kalau bisnis evaluasinya bisa tahunan kan? Ada namanya annual report, laporan tahunan. Ya kan? Tapi kalau Islam, diri kita
untuk diri kita, Islam mengajarkan evaluasi harian. Kenapa? Karena kita erat kaitannya dengan kematian. Erat kaitannya dengan kematian. Sedangkan yang akan menentukan kita ke depan ialah saat-saat kita mau mati itu, Pak. Bukan saat-saat kemarin. Saat-saat kita mau mati. Atau dalam bahasa yang lazim kita dengar adalah, apakah kita bisa mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sedangkan kematian ini misterius, tidak ada yang tahu masalahnya. Di sini rahasia Allah Ta'ala. Kalau kita hari ini ada di sini ya, di masjid ini, maghrib ini, apa jaminannya subuh besok kita ada di sini lagi? Nggak ada jaminan. Dan saya tidak ada di antara kita yang mampu, oh saya pasti hidup sampai besok. Nggak ada kan? Nah oleh karena itu evaluasi ini harian. Kemudian berapa kali kita mengevaluasi diri? Minimal 4 kali sehari kita mengevaluasi diri. 4 kali, Pak. Pertama, kita bangun tidur, kita evaluasi. Makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau bangun tidur baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba, wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah berikan hidup kami kembali setelah Engkau matikan. Berarti kita sudah mati waktu tidur, Pak. Jadi waktu tidur itu kita mati. Makanya Allah katakan, Allah yang menahan jiwa seseorang ketika dia tidur. Kalau Allah tahan, dia nggak akan bisa bangun lagi, mati namanya. Kalau Allah kirim kembali nyawanya, dia bisa bangun lagi. Coba lihat. Jadi kita tidur itu adalah mati. Makanya kita muji Allah karena Allah telah hidupkan kita kembali. Artinya apa? Nikmat kehidupan ini yang perlu kita syukuri, Pak. Bayangkan kalau kita tidak Allah beri hidup tadi subuh, umpamanya Allah nggak kirim nyawa kita, lalu kita kaku dan mati, tentu kita nggak akan bisa salat subuh, nggak bisa salat asar, salat zuhur, salat asar dan maghrib dan ta'lim ini nggak akan bisa. Artinya apa? Hilang kebaikan begitu banyak. Apalagi yang sebelum-sebelumnya nggak pernah salat subuh di masjid. Ya, tentu lebih berat lagi. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi yang sebelum-sebelumnya gaya hidupnya, lifestyle-nya tidak teratur, tidak mengikuti Islam, tapi mengikuti gaya barat, gaya sekuler, gaya kapitalis, gaya liberal. Tentulah dia mati apa? Mati su'ul. Tapi ternyata subuh-subuh Allah kirim kembali nyawa, dia bisa bangun. Artinya apa? Allah berikan kesempatan untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat kepadanya bagi yang ahlul ma'asi. Ya. Bagi ahlul iman dan ahlul ta'at, Allah memberi kesempatan bagi untuk melipat gandakan ketaatannya, untuk mengevaluasi imannya. Apakah imannya masih ada dari kemarin, sore kemarin dia tinggal, seperti hadis Nabi kan? Jangan-jangan karena sebelum tidur dapat informasi yang nggak benar tentang keislaman, keimanan, dia percaya, nggak sadar dia meyakini atau mengucapkan atau berbuat, batal keimanannya, dievaluasi. Artinya apa? Kita diberi Allah kesempatan hidup kembali setelah mati. Ini yang lebih mahal, Pak. Nah ini perlu kita rasakan. Jadi evaluasi, bangun tidur, evaluasi hidup kita. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian apa? Kita ingat akhirat, Pak. Jadi bangun tidur itu setelah evaluasi nikmat hidup, syukuri itu nikmat kehidupan kembali. Jangan yang diingat tuh rekening, udah berapa ya sisanya. Jangan diingat tuh transaksi duniawi. Jangan yang diingat itu segala macam pernak-pernik duniawi, kan itu tidak akan berguna bila mati datang kepada kita. Yang kita ingat, wa ilaihin nusyur. Kepada Allah juga kita dikembalikan. Artinya apa? Apa yang harus kita persiapkan? Mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah.
siap tidak siap kita akan kembali kepada Allah. Beriman atau kufur atau musyrik, munafik, tetap kembali kepada Allah. Ini sistem Allah, aturan Allah yang tidak bisa kita lawan sedikit pun, kita rubah sedikit pun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. 5 periode kehidupan abadi kita, enggak akan bisa kita menghindar sedikit pun, walaupun hanya sekedar sejengkal. Pertama, kita dulu tidak ada mati, lalu Allah hidupkan. Ini sekarang kita hidupkan. Berarti kita udah 2 periode kedua. Kemudian nanti Allah matikan, wallahu alam, entah besok, entah lusa kita mati, entah hari ini, malam ini. Kemudian Allah bangkitkan lagi. Pasti semuanya Allah bangkitkan. Kemudian setelah dibangkitkan itu, dihimpunkan di padang mahsyar nanti, kemana kita mau digiring Allah? Ke surganya atau ke nerakanya? Nah, wa ilaihin nusyur. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bangun tidur ini ya sebuah nikmat kehidupan yang Allah berikan pada kita, sehingga kita bisa melakukan tajdidul hayah, memperbarui kehidupan kita, renew kehidupan kita kembali. Yang tadi ada merah-merahnya, diupayakan nilainya jadi nggak merah. Yang tadi salat subuhnya sering kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang molor telat, bangun, diupayakan. Walaupun merangkak, kita upayakan kita ke masjid. Yang tadi kurang baca Quran, tingkatkan baca Quran. Yang tadi kurang tadabbur, kurang baca tafsir arti Quran, baca. Yang tadi kurang berzikir, tingkatkan zikir. Kenapa? Ini kesempatan. Belum tentu subuh besok kita dapat lagi. Belum tentu. Ya, belum tentu subuh besok Allah kirim kembali nyawa kita, belum tentu. Makanya kita syukuri. Nah, kemudian evaluasi yang kedua adalah sebelum matahari terbit. Jadi setelah kita salat di masjid, menjelang matahari terbit, itu kita evaluasi diri kita. Bangsa 15-20 menit. Bagaimana cara mengevaluasinya? Fahami adkarus sabah, zikir-zikir subuh yang diajarkan Rasulullah SAW. Ternyata kalau kita pelajari zikir subuh dan zikir sore itu luar biasa, Pak. Paling tidak saya lihat ada 5 inti pembahasan dalam zikir itu yang panjang. Kalau kita baca ini bisa 20 menit lalu habis, Pak. Dimulai dari Al-Fatihah, kemudian awal surat Al-Baqarah, terus dengan ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, terus lagi beberapa surat sampai An-Nas, masuk baca doa-doanya, itu 20 menit itu baru selesai, Pak. Evaluasi itu, paling tidak saya mencatat ada 5 poin inti evaluasi dalam doa-doa itu, baik doa pagi maupun doa sore. Pertama adalah mensyukuri nikmat kehidupan yang tadi Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengevaluasi tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Ya. Apakah masih tetap iman atau sudah bergeser? Apakah masih yakin atau sudah ragu-ragu? Kena serangan informasi yang bertubi-tubi, dan informasi ini direkayasa. 99,9% informasi di tangan Yahudi dan Nasrani. Sekarang bukan hanya CNN, Pak, punya Yahudi Nasrani, termasuk yang lokal ini, yang ada di negeri kita ini, itu rata-rata udah punya mereka, Pak, semua, Pak. Itu kita santap tiap hari. Bayangkan, apakah elektroniknya, apakah cetaknya, segala macam, maupun digitalnya. Maka perlu kita evaluasi tauhid. Maka diajarkan Rasulullah SAW, ketika pagi-pagi sebelum terbit matahari kita udah baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihil masyur wa ilaihin nusyur. Kita harus meyakini, jangan goyang keyakinan kita bahwa kita bisa sampai pada pagi hari ini, dan semua jagat raya ini karena Allah semata, bukan karena perdukunan, bukan karena teknologi canggih, bukan karena dokter ini dokter itu, tidak. Diri kita dan alam semesta ini sampai pagi ini itu karena Allah Ta'ala. Itu tauhid, inti daripada tauhid. Jangan sampai ada bercampur keyakinan kita. Oh, kalau nggak obat itu saya nggak bisa
nggak bisa bangun, nggak bisa sehat nih. Itu sudah terganggu tauhid kita, Pak. Obat itu hanya menolong sebagai ibadah ikhtiar kita. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hatta racun pun kita minum, kalau Allah tidak kehendaki, nggak akan mudarat ke kita. Hatta madu pun kita minum, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan manfaat bagi kita. Ini masalah akidah. Nah, kemudian kita juga evaluasi di hidup kita, membangun orientasi akhirat, Pak. Ini yang jadi problem hari ini. Kita sudah disibukkan oleh, dikacau pemikiran, gelombang pemikiran kita oleh kapitalisme, materialisme, gaya-gaya hidup orang-orang yang tidak bertuhan, gaya-gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal akhirat, sehingga kita enggak punya program akhirat, atau kalaupun ada sangat sedikit. Padahal akhirat itu adalah akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik dari dunia ini. Dari segi apa? Dari segi waktu. Dunia kita cuma 60 tahun lebih sedikit, Pak, atau kurang sedikit. Akhirat khalidina fiha abada. Bisa nggak kita banding-bandingin? Nggak bisa. 60 dibagi kekal selama-lamanya, dikali 100, berapa nilainya, Pak? Kekal selama-lamanya. Nothing dunia ini. Itu dari segi waktu ya. Dari segi kenikmatan, surga banding kenikmatan dunia. Hatta kita tinggal di VIP 24 jam. Saya pernah, teman saya sakit, Ustaz tolong datang ke sini. Di mana ente tinggal? Oh, saya di rumah sakit, di kamar VIP. Ya, kamar VIP, Pak. Kamarnya aja yang VIP. Dianya tetap aja gelisah, tetap aja merasa sakit. Sama aja dengan orang yang di kelas 3 kelas 4 itu. Emang kamar VIP bisa ngurangin rasa sakit? Bayarnya dong yang gede kan? Nggak bisa juga. Oh, ternyata fasilitas VIP itu tidak akan berguna, Pak, dalam kehidupan kita ini. Tidak sebanding kalau dibandingkan dengan fasilitas VIP Allah di akhirat. Sampai Rasulullah katakan, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibali ahadikum. Fasilitas akhirat itu seperti apa? Enggak pernah kamu lihat, kata Rasul, di dunia ini. Saking dahsyatnya. Enggak pernah kamu dengar, kamu lihat. Bagaimana bandingkan Rasul katakan dunia dan akhirat? Kenikmatan dunia dan akhirat. Celupkan jarimu ke lautan, Rasulullah katakan. Angkat dia. Apa yang ada menempel di jarimu itulah dunia, dan sisa lautan yang tak bertepi itulah akhirat. Bisa enggak kita bandingin, Pak? Enggak bisa juga. Dari segi value, nggak bisa juga segi nilai. Dunia ini di mata Allah tidak lebih dari seperti telinga keledai, bahkan lebih hina dari telinga keledai yang sudah jadi bangkai, sudah busuk, telinganya cacat. Ketika Rasulullah menanyakan pada sahabat, siapa yang mau beli telinga keledai ini 1 dinar? Kata mereka, nggak ada yang mau ya Rasulullah. Udah cacat jadi bangkai lagi. Kemudian 1 dirham, nggak ada yang mau juga. Rasulullah katakan, digratiskan deh. Mereka bilang nggak mau juga. Nah, beginilah dunia di mata Allah, kata Rasulullah. Ahwanu 'ala Allah. Lebih hina di mata Allah, ya, dunia ini ketimbang telinga keledai yang cacat yang sudah jadi bangkai. Nah, lagi itu kita kejar-kejar sampai nggak tahu sholat, nggak tahu halal haram, nggak tahu nilai, nggak tahu aturan, nggak tahu etika, apa saja dihantam kromo. Nauzubillah. Itu adalah syahwat yang menipu. Innamal wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kenikmatan dunia ini kenikmatan yang sedikit, yang sangat menipu. Nah, oleh karena itu kita harus mengevaluasi orientasi hidup kita. Sudahkah berorientasi akhirat? Artinya tidak ada semua perbuatan, kegiatan kita, aktivitas kita kecuali untuk kepentingan akhirat. Ya, jangan sampai salah ya. Oh, nanti tinggalin bisnis dong, tinggalin ini. Jangan, bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la rabbil alamin. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali untuk Allah, bahkan tidur kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua jalan hidup kita sesuai aturan Allah, syariat Allah, niat mencari ridha Allah dan digunakan di jalan Allah. Inilah kata kuncinya. Harta banyak tapi disimpan doang, sama aja bohong, Pak. Nanti dari harta waris tuh, dari harta janda kita tuh.
Ya, makanya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bersama sahabat datang ke kuburan Al-Baqi', kuburan para sahabat. Ali berkata pada sahabatnya, sahabat-sahabat, kira-kira kalau kita bisa mendengar rintihan, keluhan, ocehan, penyesalan ahlul kubur, pada sahabat itu ya, kira-kira apa ya? Lalu dijawab oleh Ali, saya terinspirasi nih katanya. Pertama, mereka pasti akan bilang menyesal, 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 menyesal. Iya memang, Allah katakan setiap orang mati akan menyesal dalam surah Al-Hasyr. Ya, dia menyesal kenapa? Dia tidak banyak bersedekah, kenapa dia tidak jadi orang soleh. Dua ini penyesalan. Ya tentu bagi mukmin. Kalau orang kafir lain lagi menyesalnya kenapa tidak jadi mukmin kan? Kalau kita mukmin menyesalnya dua ini. Kenapa tidak banyak berinfak? Kenapa harta kita tidak gunakan di jalan Allah? Kenapa kita foya-foya hidup? Kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi dan keluarga kita saja. Ternyata tinggal semua orang, ditinggalkan, nanti kita mati juga ditinggalin untuk orang juga. Nggak ada yang kita bisa nikmati. Yang kedua, kenapa tidak jadi orang soleh? Lalu saya akan jawab, kata Ali radhiyallahu anhu, wahai saudara-saudara yang sedang menyesali kekurangan-kekurangan ketika masa hidup di dunia, harta yang kalian tinggal kemarin itu sudah milik orang lain, iya kan? Dari dimanfaatkan orang lain kan? Bisa anak, bisa istri. Kita nggak bisa makan lagi di kuburan kan? Mereka foya-foya hidupnya, pakai mobil mewah. Kita dijepit bumi, digigit kalajengking, ya, ular-ular. Karena amal keburukan kita itu di akhirat nanti di kubur menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan, yang akan meneror kita sampai hari kebangkitan. Na'udzubillah. Rumah yang kalian bangun besar-besar itu sudah ditidurin orang lain. Nah, ini yang ketiga nih. Bahkan kata Ali, istri kalian yang kalian sayangi, yang kalian rawat itu sudah ditiduri orang lain. Ya kalau nikah lagi dia masih muda umpamanya kan. Dia jadi janda kaya kan umpamanya. Ini kata Ali, Masya Allah, ini dialog inspiratif yang luar biasa ya. Artinya kaum muslimin rahimahullah, orientasi akhirat yang harus kita bangun. Seluruh potensi diri kita, ilmu kita, tenaga kita, harta kita, keluarga kita, semuanya diarahkan lillahi rabbil alamin. Nah itu sudah ada juklak-juklaknya dalam Islam. Nah kemudian inti berikutnya adalah menjalankan hidup ini berdasarkan Islam. Makanya diajarkan dalam doa subuh atau doa salat, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Islam yang mana? Islam yang hanif. Karena sekarang banyak Islam itu banyak Islam, semua orang ngaku Islam, Pak. Cuman hanif atau tidak, standar hanifnya lihat bagaimana tauhidnya Ibrahim alaihissalam. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Nih, kalau mau tahu akidah yang benar, Allah telah menjadikan akidah Nabi Ibrahim sebagai uswah bagi kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ternyata orang boleh saja mengatakan dia mengikut salafus salih, bisa saja mengikut Rasul yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut mazhab imam ini, mazhab imam itu. Ternyata ada celah akidahnya syirik, yaitu dia tidak kufur kepada taghut. Ya, Islamnya Islam yang bercampur dengan syirik, tidak ada wala' wal baraknya dalam kehidupan. Karena ini yang sulit, Pak. Kalau di luar wala' wal barak, semua umat bisa, semua orang juga bisa. Karena nggak ada risikonya. Nggak ada risikonya. Tapi ketika kita deklarasikan diri kita sebagaimana Ibrahim alaihissalam, kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian, nggak mau yakin kepada akidah kalian. Bahkan bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, akan nampak nanti satu saat, nggak sekarang nanti, permusuhan, kebencian antara kita dan kalian, antara kami yang bertauhid dengan kalian yang tidak bertauhid. Hatta tu'minu billah, kecuali kalau kalian beriman pada Allah, ya kita jadi saudara. Bayangkan, ini tipis nih bedanya nih Pak. Makanya kita jangan terpengaruh oleh tampilan-tampilan keislaman lahiriah. Bukan berarti lahiriah itu tidak penting, lahiriah penting.
Tampilan-tampilan lahiriah kita secara syar'i penting. Harus berupaya kita maksimal sampai ke sana. Tapi ada yang lebih penting dari itu, persoalan kelurusan tauhid kita dalam kehidupan ini. Makanya kita berdoa kepada Allah agar di pagi hari itu kita terjaga dalam keadaan Islam yang hanif, Islam yang jauh dari kemusyrikan. Contohnya dikatakan situ setelah Nabi Muhammad, millata abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian yang kelima, Allah menyuruh kita untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat harta dan rezeki. Karena bagaimanapun setiap manusia akan berfikir sejak dari lahirnya, sejak fitrahnya, masalah rezeki ini. Saya melihat jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa Rasulullah masukkan, kaitkan rezeki ini dengan masalah keimanan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, tidak ada nikmat yang saya dapatkan di pagi hari ini, baik melalui kamu, melalui engkau secara langsung ya Allah. Oksigen nikmat secara langsung kan, nggak pernah kita bayar kan. Matahari pernah nggak kita bayar Pak, argometer matahari panas matahari? Enggak kan. Angin, udara, enggak kan. Tapi bisa juga lewat manusia lain, uang, ya kan, kendaraan, makanan, minuman, bisa lewat mereka. Hakikatnya faminka wahdak, hakikatnya hanya dari engkau ya Allah. Manusia itu perantara engkau saja. Jangan pula sampai kita berpikir, oh Tuhan kita yang beri rezeki kita kantor kita. Buktinya apa? Kantor suruh rapat pas azan zuhur tetap mau, tidak pernah mau menolak. Kalau kita mau rapat sebelum zuhur, tiba-tiba zuhur terus, azan berkumandang, itu Tuhan kita kantor tuh Pak. Atasan itu Tuhan kita itu. Berarti kita yakin dia beri rezeki kita. Kalau ada kantor seperti itu, tempat kerja seperti itu, tinggalkan Pak. Rezeki bukan pada dia, bukan. Rezeki di tangan Allah Ta'ala. Allahu Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi kalau mau ngetes kantor berkondusif untuk kita orang beriman kerja, lihat aja gaya manajemen ini. Kalau udah mau asar, mau rapat, mau zuhur rapat, ya kan? Nah, itu berarti udah gak bener tuh. Tinggalin tuh, buat kantor sendiri kalau perlu, ya kan? Masya Allah, Allah masukkan persoalan rezeki ini kepada masalah akidah. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang rusak akidahnya karena masalah rezeki ini. Bahkan para ulama bisa menjadi ulama penjilat, bisa jadi ulama munafik kalau dia orientasinya sudah rezeki ini. Takut dia bicara hak nanti nggak dipanggil lagi, nggak dapat amplop lagi. Termasuk para asatis, para ulama, diuji kebenaran akidahnya di sini. Mau nggak dia menyampaikan hak itu hak, batil itu batil? Atau yang dia pikirin apa? Transportasi yang dia pikirin. Jangan keras-keras lah Ustaz ceramah, nanti nggak dipanggil lagi. Saya pernah dipanggil Pak di kantor gubernur. Mereka lihat CV saya di internet, nyesel mereka manggilnya. Belum ceramah udah nyesel manggilnya. Mereka cari-cari, oh lihatlah saya ceramah, saya dilihat, video saya ditonton, tulisan saya dibaca. Puluhan ribu tulisan saya itu di internet. Carilah di Google. Tentang akidah, tentang ekonomi, tentang politik, carilah. Cuman karena udah terlanjur, gubernur sudah ada di samping, mau diapain lagi? Saya udah di situ, ya kan? Datang sekda. Pak Ustadz, maaf ya. Pak Ustadz jangan nyinggung masalah korupsi ya. Ini Pak Gubernur kita ini lagi ada kena sedikit. Fitnah saja. Jadi dapat bahan malah saya. Kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu saya dia koruptor enak. Pak, alhamdulillah Pak, Bapak kasih tahu Pak. Saya bilang, insya Allah akan saya jelaskan secara detail nanti. Ya udah, pas panggil saya jelaskan bagaimana joroknya pejabat-pejabat Indonesia itu. Jadi judulnya langsung berubah ke situ. Subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini semua kita mengalami godaan-godaan seperti itu. Yang ustadznya, yang pegawainya, yang pengusahanya. Ini udah mau transaksi nih.
Orang azan, mampu kita tinggal? Ini proyek udah datang nih, udah selesai tuntas ini diskusi. Azan datang, siap nggak kita tinggal? Pak, maaf ya, Allah panggil kita, kita sholat dulu ya. Kalau kita nggak bisa begitu Pak, Tuhan kita lama-lama bergeser tuh dari Allah kepada duit. Makanya Rasulullah masukkan ini dalam doa pagi dan sore, evaluasi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ya Allah, tidak ada nikmat yang kudapatkan pagi hari ini. Minka, dari engkau langsung, atau bi ahadin min khalqika, atau dari salah seorang makhluk. Bukan engkau wahdak ya Allah. Hanya dari sisi engkau ya Allah, tidak lain. Jangan sampai berpaling pula kita. Oh, ini bos saya ini hebat sekali ya. Bonus digedein saya, umroh dikasih saya. Cuman waktu salat kita disuruh rapat. Iya kan? Orang salat berjamaah bondong-bondong, kita nggak bisa. Bahkan salat Jumat pun telat lagi. Udah naik khatib ke mimbar, dah khutbah kedua baru bisa masuk ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang perlu kita evaluasi. Tentu nilai-nilai lain banyak di dalam doa pagi dan sore ini. Jadi evaluasi kita pertama adalah ketika kita bangun tidur, kemudian sebelum terbit matahari, kemudian sebelum tenggelam matahari. Itu doa sore namanya, azkarul masa. Intinya sama dengan doa pagi dan sore. Intinya sama. Sunnahnya kapan? Sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam. Dari setelah asar itu udah boleh evaluasi. Bayangkan Pak, dari pagi kita dari jam, katakanlah dari jam 6 sampai jam 6 sore itu kan 12 jam Pak. Apa yang nggak bisa kita lakukan 12 jam itu? Ya, tantangannya banyak pasti kita temukan dalam kehidupan kita 12 jam itu. Apalagi hari-hari aktif. Walaupun nggak hari-hari aktif di handphone. Ini banyak banget setannya di sini nih. Jangan-jangan setan di handphone lebih banyak dari setan yang keliaran di jalanan, ya enggak? Karena satu orang, saya kemarin dikasih data sama teman-teman yang di marketing digital, saya lagi kembangkan marketing digital. Dia bilang, Ustaz, bisnis online ini pasti untung, pasarnya gede. Kenapa? Di Indonesia penduduk 250 juta jiwa, handphone 350 juta. Kenapa? Satu orang lebih dari satu handphonenya. Iya kan? Habis ini baterai ini dia pindah ke sini, ini nomor ini, operator ini nomor ini, semua ada di situ kan? Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2 handphonenya, bayangin. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini perlu kita evaluasi. Tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran Allah yang kita lakukan hari itu. Tidak sedikit serangan-serangan fitnah akhir zaman yang datang kepada kita. Makanya kaki ta'il lailil muslim. Malam itu kan datang, nggak kita yang cari-cari kan. Fitnah itu datang sekarang ke kita. Kita hanya beli alatnya doang. Tapi fitnahnya datang kepada kita. Yang ciptakan fitnah, seluruh manusia ini ciptakan fitnah. Nah, ini evaluasi yang ketiga. Yang keempat, evaluasi kita menjelang tidur, Pak. Jangan keplek tidur, jangan. Evaluasi. Merenung kita sejenak. Paling tidak kita mengevaluasi seperti doa tidur yang diajarkan Rasulullah SAW. Apa doanya? Banyak doanya. Di antaranya ada yang doanya sederhana. Bismikallahumma. Salah redaksinya tuh. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kita kan mati tidurnya kan? Terhidup kembali. Kita dulu waktu di SD diajar Bismikallahumma ahya wa ma amut. Salah redaksi terbalik. Yang sahih hadisnya apa? Bismikallahumma amutu. Nah, kita kan mati nih tidur nih. Tadi udah saya jelaskan. Nanti semoga Allah hidupkan kembali. Ya kan? Paling tidak jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita mau tidur itu kita harus siap menghadapi kematian. Wow, saya belum siap. Oke, malam ini nggak siap. Malam besok siap nggak? Enggak. Malam besok nggak siap nggak? Kalau aku 3 malam nggak siap, berarti udah nggak siap-siap dah. Doa tidur ini menjelaskan kepada kita, kita harus siap mati malam itu juga. Berarti apa? Evaluasi sorenya harus benar dong. Benarkah akidah kita, syukur kita, zikir kita, orientasi hidup kita, Islam kita? Kalau evaluasi sorenya benar, insya Allah malam siap mati.
Karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang baca doa ini lalu dia mati, nanti dia mati dihitung mati husnul khatimah. Selesai Pak. Selesai. Selama utang piutang kita dan manusia selesai gitu. Oleh Allah Ta'ala selesai. Makanya doa tidur ini banyak redaksinya. Banyak redaksinya, di antara yang paling pendek yang tadi itu. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalaupun Allah tidak beri lagi kehidupan kita, besoknya nyawa kita ditahan dan tidak bisa hidup lagi, kita sudah siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian. Materi kita masih panjang soal evaluasi ini, tapi paling tidak ini sebagai pengantar bagaimana kita seorang muslim harus mengevaluasi diri setiap hari 4 kali minimal. Bangun tidur, menjelang matahari terbit, menjelang matahari tenggelam, dan sesaat sebelum tidur. Semoga insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah himpunkan kita di surga Al-Firdaus bersama Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله 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 الله